Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita berjumpa lagi di sini dalam kuliah online, yaitu mata kuliah apa? Mata kuliah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen pada hari ini itu masuk pada pertemuan yang kedua. Seperti yang tampak di layar masing-masing, pertemuan yang kedua berjudul pengaruh teknologi informasi terhadap perkembangan akuntansi. Langsung saja kita masuk pada slide yang pertama, yaitu mengenai informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang memproses input sehingga menghasilkan output untuk mencapai tujuan yang dikhususkan bagi manajemen. Berarti kalau untuk yang kemarin mengenal sistem informasi akuntansi, itu berkaitan dengan data keuangan maupun non keuangan. Kalau di sini ada tambahannya manajemen, data keuangan maupun non keuangan yang digunakan khusus untuk manajemen di dalam mengambil tindakan yang perlu untuk mengambil keputusan. Berikutnya di sini mengenai gambaran inti dari sebuah sistem informasi manajemen. Gambaran dari inti sistem informasi manajemen itu yang pertama di sini ada input, berikutnya ada proses, selanjutnya ada output. Yang dimaksudkan dengan input yaitu kegiatan ekonomi, yaitu semua kegiatan atau semua transaksi-transaksi yang berkaitan dengan ekonomi. Itu akan diinputkan, akan menjadi bahan pemrosesan di dalam sistem informasi manajemen. Setelah semua kegiatan ekonomi diinputkan, berikutnya masuk pada aktivitas. Aktivitas berarti nanti untuk diproses, baik aktivitas yang pertama namanya collecting, pengumpulan, yang berikutnya ada pengukuran, yang ketiga penyimpanan, analisis, report, dan managing atau pengelolaan. Jadi di dalam sebuah sistem informasi itu ada aktivitas yang dinamakan dengan pengumpulan atau koleksi-koleksi data. Data-data yang telah dikoleksi itu akan diukur, akan dibandingkan dengan data-data yang lain, terus untuk disimpan, terus bisa dianalisa, setelah dianalisa untuk dibutuhkan laporan dan untuk diadakan pengelolaan. Langkah berikutnya setelah proses aktivitas yaitu untuk mendapatkan hasil dari sistem. Hasil dari sistem yaitu ada laporan khusus,
Jadi laporan-laporan yang mendadak diperlukan oleh bagian manajer atau special report di sini. Yang berikutnya ada biaya produksi, berikutnya ada biaya pelanggan, terus ada budget. Jadi untuk dimaksudkan bagaimana untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan di masa depan dan bagaimana supaya tidak keluar dari budget tersebut. Tidak boleh lebih, kalau kurang diperbolehkan. Yang berikutnya hasilnya yaitu berupa performance report atau laporan kinerja, baik dari perorangan maupun per departemen. Terus diberikan juga pada sistem informasi manajemen, ini ada komunikasi personal. Setelah menjadi output, itu tentunya akan diperlukan oleh user. Ini merupakan sesuatu yang dihasilkan dari proses tadi. Jadi output itu maksudnya sesuatu yang dihasilkan dari proses. Dari sesuatu yang dihasilkan dari proses tadi akan menjadi input kembali, akan menjadi umpan balik yang nanti akan dianalisa sehingga bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Berikutnya di sini untuk dibahas inti yang saya jelaskan tadi pada gambaran. Ini ada proses toh. Proses adalah inti dari sistem informasi akuntansi manajemen. Seperti dijelaskan tadi, proses meliputi collecting, pengukuran, penyimpanan, analisis, laporan, dan pengelolaan informasi. Sedangkan untuk output itu merupakan suatu yang dihasilkan pada proses. Jadi yang pertama ada input, dimasukkan ke dalam sistem. Apa yang dimasukkan ke sistem itu nanti akan diproses. Prosesnya nanti akan berupa output. Output berarti merupakan hasil dari pemrosesan data yang telah diinput lebih dulu. Hasil dari informasi akuntansi manajemen tadi kan berupa laporan khusus, yang kedua biaya produksi, yang ketiga biaya pelanggan, yang keempat menentukan anggaran, yang kelima laporan kinerja, dan terakhir yaitu berupa komunikasi personal. Selanjutnya saya jelaskan 3 tujuan utama pada sistem informasi akuntansi manajemen. Jadi ada 3 tujuan utama adanya sebuah sistem informasi akuntansi manajemen. Tujuan yang pertama yaitu tentunya menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan jasa, perhitungan biaya produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Jadi yang pertama itu lewat sebuah sistem aplikasi komputer, sistem informasi akuntansi manajemen, nanti bisa diharapkan sistem informasi akuntansi manajemen tersebut dapat menghasilkan perhitungan-perhitungan biaya jasa. Jasa tenaga kerja langsung, tidak langsung, transportasi, dan lain sebagainya.
Terus bisa perhitungan produk dan tujuan lain, tentunya sesuai dengan kebutuhan manajemen. Yang kedua, tujuannya untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkesinambungan. Yang ketiga, untuk informasi akuntansi manajemen itu bertujuan utama menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Jadi bisa ditarik kesimpulan di sini, namanya sebuah informasi akuntansi manajemen harus bisa menyediakan informasi. Informasi apa? Informasi yang pertama yaitu yang diinginkan oleh manajemen, baik menghitung biaya jasa, produk, dan sesuai keinginan manajemen masing-masing. Terus yang kedua, menyediakan informasi apa? Menyediakan informasi yang digunakan untuk planning. Bisa untuk perencanaan, bisa untuk controlling, pengendalian, evaluasi. Nanti kalau sudah dievaluasi, terus nanti bisa menyediakan untuk perbaikan yang berkesinambungan. Yang ketiga, jelas di sini untuk informasi akuntansi manajemen itu berfungsi menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusannya itu bisa cepat, tepat, relevan, dipertanggungjawabkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas, di sini ada yang dinamakan dengan akuntansi manajemen tradisional dan akuntansi manajemen modern. Sesuai dengan judul di atasnya, sekarang banyak perusahaan yang dituntut untuk melakukan pengembangan terhadap praktek-praktek akuntansi manajemen yang inovatif dan relevan. Itu dimaksudkan supaya untuk perusahaan-perusahaan nanti menggunakan akuntansi manajemen yang modern. Supaya bisa berpindah ke akuntansi manajemen modern, di sini ada faktor-faktor untuk kunci keberhasilan perubahan. Kunci yang pertama yaitu berorientasi kepada pelanggan. Jadi untuk namanya usaha sekarang, itu untuk orientasi yang pertama harus orientasi kepada pelanggan. Nanti melayani COD, melayani online. Nanti untuk mengikuti dari semua permintaan pelanggan. Jadi untuk pelanggan tidak datang ke toko atau usaha kita, nanti kita untuk yang mendatangi pelanggan tentunya. Dengan memberikan promosi-promosi, informasi-informasi tentang kelebihan-kelebihan perusahaan yang kita miliki. Yang kedua yaitu mengenai perspektif lintas fungsional. Jadi punya perspektif, punya gambaran untuk yang jelas. Yang ketiga di sini untuk siap-siap nanti untuk persaingan global, persaingan internasional. Terus supaya meningkatkan manajemen mutu total. Yang keempat, supaya nanti memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Waktu sebagai unsur kompetitif. Waktu sebagai unsur untuk memenangkan persaingan. Jadi kalau misalkan punya usaha laundry,
di sana 1 jam selesai, tempat kita misalkan setengah jam selesai. Jadi nanti untuk persaingan mengenai masalah waktu. Misalkan untuk membangun rumah tipe 36, pemborong lain mampu 3 bulan, ada yang 2 bulan. Misalkan kita untuk mampu nanti hanya 1 bulan selesai. Itu untuk masalah waktu sebagai unsur kompetitif. Yang berikutnya yaitu mengenai kemajuan dalam teknologi informasi. Nah, ini untuk pentingnya sebagai perusahaan supaya modern harus menerapkan dari teknologi informasi yang terbaru. Yang keenam, kemajuan lingkungan manufaktur. Jadi untuk lingkungan dari pabrik itu supaya nanti dijaga terus, atau bahkan untuk ditingkatkan kebersihan, keamanan maupun perluasannya supaya tidak mengganggu dari jalannya produksi. Yang ketujuh yaitu memperhatikan pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa. Jadi nanti untuk ketentuan-ketentuan di dalam pertumbuhan dan deregulasi di industri jasa itu harus betul-betul diperhatikan, harus betul-betul untuk dipatuhi oleh pelaku bisnis. Yang kedelapan, faktor untuk menuju ke akuntansi manajemen modern yaitu supaya menentukan manajemen berdasarkan aktivitas. Jadi yang dipentingkan untuk actionnya, saudara-saudara. Selanjutnya kita bahas, ini ada 2 kemajuan di dunia bisnis yang berhubungan dengan teknologi informasi. Jadi dalam dunia bisnis yang berkaitan dengan teknologi informasi, ini ada 2 kemajuan yang berkaitan dengan komputer juga. Yang pertama yaitu CIM, Computer Integrated Manufacturing, yaitu suatu manufaktur yang sudah terintegrasi dengan komputer. Jadi untuk pabrik-pabrik sekarang sudah menggunakan komputer semua, sudah terkait. Jadi sudah menggunakan operator-operator saja, tidak banyak tenaga kerja. Banyak membantu di dalam hal proses produksi otomatisasi, sehingga komputer digunakan untuk memonitor dan mengendalikan berbagai operasi. Yang kedua, ketersediaan alat-alat yang dibutuhkan. Ketersediaan adanya PC, komputer personal, software, dan paket-paket gratis yang memudahkan pengguna. Nah, sehingga untuk komputer berfungsi sebagai penghubung komunikasi ke sistem informasi perusahaan, sehingga software memberikan manajer kemampuan analitis untuk menggunakan informasi tersebut. Jadi ada 2 kemajuan di dalam dunia bisnis yang berhubungan dengan teknologi informasi. Ini maksudnya yang pertama itu untuk pabrik-pabrik berproduksinya sudah terhubung dengan komputer. Terus adanya software-software gratis nanti untuk yang digunakan oleh user. Dengan adanya kemajuan di atas tadi, baik kemajuan dari penggunaan komputer pada
industri pabrik maupun adanya hardware dan software dan seterusnya, maka untuk akuntan manajemen sekarang lebih fleksibel merespon kebutuhan manajerial untuk aktivitas kalkulasi biaya produksi yang lebih kompleks. Jadi untuk dikatakan sekarang, karena sudah menggunakan sistem komputerisasi, untuk biaya produksi itu akan menjadi lebih kompleks, akan menjadi lebih luas. Sehingga diharapkan untuk akuntansi manajemen, akuntansi yang nanti digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, itu lebih fleksibel, bisa menyesuaikan untuk kebutuhan merespon dari manajerial. Yang kedua, kemampuan perhitungan yang cepat sehingga memungkinkan penyusunan laporan akan lebih cepat, efisien, dan hemat waktu. Jadi karena sudah menggunakan sistem informasi akuntansi manajemen, tentunya berbasis komputer, komputer itu akan melakukan kalkulasi dengan cepat. Sehingga untuk penyusunan laporannya ya lebih cepat, efisien, dan tentunya akan menghemat waktu. Di sini dikatakan, akuntansi manajemen tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, namun akuntansi manajemen itu sendiri dapat mempengaruhi perkembangan dalam organisasi, masyarakat, dan lingkungan lainnya. Jadi nanti untuk akuntansi manajemen itu bisa dipengaruhi lingkungan, atau nanti untuk akuntansi manajemen itu yang mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi perkembangan dalam organisasi, masyarakat, dan lainnya. Berikutnya penyebab perkembangan yang terjadi dalam akuntansi manajemen akibat kemajuan teknologi informasi. Ini untuk tadi sudah disinggung mengenai akuntansi manajemen modern. Berarti sudah menggunakan berbasis komputer. Terus kenapa kok terjadi akuntansi manajemen modern? Ini penyebabnya seperti yang disebutkan tadi. Yang pertama, orientasi kepada pelanggan. Yang kedua, karena jumlah, kualitas atau mutu manajemen. Yang ketiga, berkaitan dengan waktu, berhubungan sangat menyenangkan. Yang keempat, karena adanya kemajuan teknologi informasi, kemajuan lingkungan manufaktur, terus karena perkembangan jasa industri, dan persaingan global. Jadi kenapa timbul akuntansi manajemen modern? Alasannya karena pengen orientasi kepada pelanggan, pelanggan tetap loyal kepada perusahaan yang kita miliki, tidak berpindah kepada perusahaan atau merek lain, sampai pada tujuannya untuk memenangkan persaingan global. Akuntansi manajemen ini harus mampu menghadapi tantangan perubahan lingkungan sehingga dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan perubahan teknologi manufaktur, teknologi informasi, dan persaingan global. Jadi untuk akuntansi manajemen itu intinya harus mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teknologi pabrik, teknologi informasi, maupun teknologi persaingan global.
Sistem akuntansi manajemen harus mampu beradaptasi dengan maaf, saya ulangi. Sistem akuntansi manajemen harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sehingga di sini dikatakan akuntansi manajemen harus dapat menyajikan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji dalam rangka pengambilan keputusan baik strategik maupun yang taktis. Jadi diharapkan akuntansi manajemen itu mampu memberikan informasi yang tentunya dapat dipercaya. Terus relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, teruji dalam rangka pengambilan keputusan baik sifatnya strategik maupun yang taktis. Jadi maupun sifatnya di sini digunakan untuk yang sifatnya rutin maupun yang tidak rutin, yang dihadapi sekarang maupun yang akan datang. Berikutnya implementasi teknologi informasi dalam akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu ada penerapan EDI dalam just in time, menawarkan pengendalian persediaan, mengarahkan orientasi pada kualitas dan efisiensi tenaga kerja. Jadi betul-betul persediaan itu nanti akan dipantau terus-menerus, kapan waktunya harus order, itu nanti untuk masuk pada just in time. Atau kapan waktunya harus mulai produksi. Jangan sampai nanti untuk produksi itu akan terganggu gara-gara persediaan kosong atau kurang. Edi juga melihat peluang pada akuntan manajemen dalam meningkatkan kualitas yang berkaitan dengan production scheduling, sales forecasting, mempercepat internal response time, berhubungan secara lebih dekat dengan pelanggan, dan membantu manajemen dalam meningkatkan pengendalian aktivitas bisnis. Jadi diharapkan di sini untuk sistem teknologi EDI pada just in time itu nanti berkaitan dengan produksi. Terus berkaitan dengan jadwal produksi, perencanaan penjualan atau peramalan penjualan. Terus juga mempercepat respon secara internal. Sehingga diharapkan bisa lebih dekat dengan pelanggan dan membantu manajemen dalam mengendalikan aktivitas bisnis, terutama dalam hal persediaan. Penerapan yang kedua yaitu ada Total Quality Control, TQC. Teknologi informasi dapat diterapkan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga memungkinkan menghasilkan produk yang sempurna. Dan mutu produk merupakan tanggung jawab dari semua bagian. Perkembangan teknologi dalam akuntansi manajemen juga dapat menyediakan informasi tentang korelasi antara biaya dan waktu yang cepat dan relevan.
Perkembangan teknologi informasi dalam akuntansi manajemen juga dapat menyediakan informasi tentang korelasi antara biaya dan waktu. Jadi bisa menyediakan antara hubungan atau pengaruh antara biaya dan waktu dengan cepat dan relevan. Hal ini tentunya menjadikan manajer mampu merespon perubahan kondisi pasar secara cepat dan tepat. Selain itu, penerapan manufacturing sel dapat mempercepat waktu yang digunakan untuk produksi dan menurunkan biaya produksi. Berikutnya tantangan bagi akuntansi manajemen dalam perkembangan teknologi informasi. Tantangan yang pertama itu berasal dari tekanan luar, yaitu berasal dari partner dagang internal pressure. Banyak perusahaan dan organisasi yang menyadari bahwa mereka tidak dapat melanjutkan aktivitas usahanya bila tidak bergabung dengan information technology network. Tidak bergabung di dalam suatu jaringan teknologi. Yang kedua, implementasi teknologi informasi harus mempertimbangkan bukan hanya biaya investasi saja, melainkan juga biaya perawatan, biaya operasi, biaya tenaga ahli, dan pemakaian jaringan pada pihak ketiga. Jadi untuk menggunakan jaringan, tentunya nanti menggunakan pihak yang ketiga harus mengeluarkan biaya tentunya. Nah, di sini pada pertemuan yang kedua, saya berikan sebanyak 7 soal. Silakan soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi manajemen. Yang kedua, sebutkan aktivitas akuntansi manajemen dari hasil informasi akuntansi manajemen. Yang ketiga, sebutkan 3 tujuan utama pada sistem informasi akuntansi manajemen. Yang keempat, sebutkan faktor-faktor kunci perubahan dari akuntansi manajemen tradisional ke akuntansi manajemen modern. Yang kelima, sebutkan 2 kemajuan di dunia bisnis yang signifikan yang berhubungan dengan adanya teknologi informasi. Yang keenam, sebutkan manfaat akuntansi manajemen dengan adanya kemajuan tersebut. Yang ketujuh atau yang terakhir, sebutkan hal-hal yang menyebabkan perkembangan yang terjadi dalam akuntansi manajemen akibat kemajuan teknologi informasi. Itu untuk latihan 2 sebanyak 7 untuk hari ini, yang merupakan tugas pada pertemuan yang kedua mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, demikianlah untuk kuliah online pada hari ini
Ini satu putaran saya selesaikan dari judul sampai tugas ya. Setelah ini nanti akan saya buat kesimpulan. Tentunya saya masuk putaran kedua, saya gulung dari atas sampai bawah. Oke, ini saya gulung sampai atas. Nah, jadi untuk akuntansi manajemen pertemuan yang kedua, ini judulnya apa tadi? Pengaruh teknologi informasi terhadap perkembangan akuntansi manajemen. Pembahasan pertama apa tadi? Mengenai pengertian dari sistem informasi akuntansi manajemen. Terus dibahas mengenai inti dari sistem informasi akuntansi manajemen, di mana ada input, proses aktivitas, dan hasil berupa output. Pembahasan berikutnya dijelaskan detail mengenai proses. Berikutnya ini mengenai output sendiri. Terus di sini ada 3 tujuan sistem informasi akuntansi manajemen. Intinya menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan. Nah, ini untuk faktor-faktor kunci keberhasilan masuk ke dalam akuntansi manajemen modern. Nah, ini ada 2 kemajuan di dunia bisnis yang berhubungan dengan teknologi informasi, yaitu ada CIM dan adanya alat-alat yang telah dibutuhkan tersedia. Dengan kemajuan tersebut, diharapkan akuntansi manajemen supaya lebih fleksibel merespon kebutuhan manajerial. Nah, ini penyebab mengapa teknologi informasi akuntansi manajemen mengalami perkembangan. Penyebabnya dari orientasi pelanggan sampai tadi kan persaingan global. Nah, ini diharapkan akuntansi manajemen bisa menyelesaikan semua tantangan, baik teknologi manufaktur, informasi maupun global. Akuntansi manajemen diharapkan menghasilkan informasi yang dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, teruji, digunakan untuk pengambilan keputusan baik strategik maupun secara taktis. Dan ini implementasi teknologi informasi dalam akuntansi manajemen, yaitu contohnya dalam persediaan ini mengenai JIT, just in time. Terus kalau untuk menghasilkan produk yang sempurna yaitu pada THC. Tantangan akuntansi manajemen itu berasal dari tekanan luar dan dari implementasi teknologi informasi. Nah, ini silakan untuk latihan 2-nya bisa dikerjakan setelah sekarang ya. Jadi apa yang dimaksud dengan informasi akuntansi manajemen? Di sini sebutkan aktivitas informasi akuntansi manajemen dan hasil dari informasi akuntansi manajemen. Yang ketiga, sebutkan 3 tujuan utama pada informasi akuntansi manajemen. Yang keempat, sebutkan faktor-faktor kunci perubahan dari akuntansi manajemen tradisional ke akuntansi manajemen modern. Yang kelima, sebutkan 2 kemajuan di dunia bisnis yang signifikan berhubungan dengan teknologi informasi. Yang keenam, sebutkan manfaat akuntansi manajemen dengan adanya kemajuan tersebut. Yang terakhir, sebutkan hal-hal yang menyebabkan perkembangan yang terjadi dalam akuntansi manajemen akibat kemajuan teknologi informasi. Saya harapkan dengan adanya pemberian tugas
latihan 2 ini mahasiswa lebih memahami apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Demikianlah perkuliahan online pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.